Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa di saat situasi bencana yang kami alami Tuhan di sana sini bertubi-tubi Tuhan, bahkan sampai dengan hari ini, di saat dimana Tuhan umat-Mu boleh merayakan Paskah, tapi kondisi dan situasi ini Tuhan membuat kami Tuhan, hati kami menangis. Dan kami tahu ya Allah kami, Tuhan kami, Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu. Engkau rela sampai mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah Engkau menuntaskan segala sesuatu. Engkau menanggung segala sesuatu bagi kami. Dan di sanalah Tuhan kami boleh memperoleh jaminan keselamatan. Di sanalah Tuhan di mana kami boleh memperoleh penebusan di sana. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, dan oleh karena kuasa kebangkitan itulah kami diperbaharui, kami dimampukan untuk masuk di dalam maksud rencana-Mu yang besar itu, menuju kepada akhir zaman, dan ini tahun tuai, dan seterusnya kami percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, curahkanlah kuasa-Mu. Kami percaya bahwa di saat firman Allah diberitakan, tanda-tanda ini selalu ada bagi kami dan bagi setiap orang percaya bahwa Allah mencurahkan yang tak terbatas di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yaitu Roh Kudus yang berkuasa itu. Haleluya. Dan segala kekuatan kuasa kegelapan, kuasa Lucifer diputuskan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih tetap cinta Tuhan atau tidak? Cinta Yesus tidak? Amin. Di sana sini bencana. Saudara kasih Tuhan, kita ikuti media-media sosial, dan kita berada di kota kita Momere, masih dalam suasana yang kalau dibilang sangat aman. Tetapi saudara-saudara kita di bagian timur, Adonara, yang data sampai dengan tadi pagi kalau saya ikuti, bencana banjir bandang di Adonara, di Waiwerang, 44, lebih kurang mau 50 orang meninggal. Rumah hancur berantakan. Di kota Kupang kemarin malam atau dini hari, bencana di mana angin puting beliung melanda kota Kupang. Saya mendengarkan berita itu, kemudian saya mendengarkan berita-berita yang lain di Waingapu. Kita nonton videonya, kemudian di Sabu, dan bahkan ada di beberapa tempat. Saya pada saat mendengarkan berita di kota Kupang dan saya mendengarkan di sana, saya coba kontak kepada beberapa saudara saya yang ada di sana, dan kami lahir di sana, dan tidak bisa membangun komunikasi yang secara baik oleh karena listrik mati total. Tapi kemudian saya ditelepon dari Bogor, saudara saya, kemudian dia pantau, dia komunikasi. Ternyata memang luar biasa bencana angin puting beliung, termasuk rumah saya yang saya tinggal rata.
Kemudian saudara kekasih Tuhan, itu membuat saya terpukul. Saya mempersiapkan diri untuk puasa, untuk melayani Tuhan. Di tengah situasi itu saya berlutut di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan saya terus memberitakan bahwa Engkau Allah yang hebat? Apakah saya terus memberitakan bahwa Engkau Yesus Tuhan yang rela setia sampai mati di atas kayu salib? Dan di sana ada kuasa-Mu dan ada kuasa di kebangkitan-Mu. Saudara, secara manusia saya terpukul oleh karena situasi itu. Tetapi saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu setia sampai mati di atas kayu salib. Maka saya dan saudara juga harus setia sampai mati. Karena Dia tetap setia bagi saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Itulah kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Malam hari ini kita akan belajar tentang kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Saudara kekasih Tuhan, kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 27. Kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-56. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-56. Baik, kita akan baca secara bersama mulai dari saya. Matius 27 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-56. Kalau dia punya tema dalam Alkitab itu Yesus mati. Kita mulai ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-56. Mulai dari saya ayat 51. Mulai ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-56. Mulai dari saya ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu Ia menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabirlah suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat yang ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menyembah diri kepada orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh Ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara kekasih Tuhan, makanya tadi saya bilang dalam situasi kita dengar, kemudian saya sendiri alami sampai sekarang ini malam ini kontak tidak bisa. Atap seng itu rata semua, terlepas, terangkat. Di Air Nona Kota Kupang pun demikian, Bapak Mantu punya yang sama. Kemudian di Sikumana lagi saudara saya perempuan, tapi umumnya di Kota Kupang. Saudara kekasih Tuhan, kemudian yang tadi saya masih berdoa, Tuhan mungkinkah saya masih bisa untuk berbicara kepada orang banyak, kepada saudara-saudaraku bahwa Engkaulah Tuhan adalah Allah yang hidup, Engkaulah Tuhan yang tetap setia. Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa Engkau harus pandang di atas kayu salib. Betapa Dia Yesus Tuhan setia sampai mati di atas kayu salib. Maka saya dan saudara juga harus setia sampai mati. Karena Dia itulah pokok jaminan keselamatan. Saudara kekasih Tuhan, mungkin kalau membaca bagian
tragedi yang saya ada khotbah, mungkin kalau mau nonton itu sangat detail itu di YouTube. Temanya tragedi Yesus mati di atas Golgota. Itu salah satu tema juga kemudian saya bicara di situ untuk menangkal setiap orang-orang yang kalau baca di media sosial ada perang sana sini, ada huru-hara sana sini, seolah-olah bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Itu berita palsu. Ajaran-ajaran yang palsu yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya kemudian tantang pada waktu itu. Kiranya saya mau supaya dia dengar saya dan kemudian. Salah satu adalah saudaraku, abangku Yahya Waluni. Kalau dia nonton nanti, maka dia akan tahu itu semua. Anda menyesal kalau Anda sudah mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, bahkan Yesus dikatakan sebagai nabi yang gagal. Saya katakan bahwa Yesus itu bukan nabi. Yesus itu adalah Tuhan. Alkitab mencatat itu, nubuatan mencatat itu. Dialah Sang Isa Al-Masih. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukti, dia setia sampai mati di atas kayu salib. Maka saya bilang dia bodoh. Dia itu bilang katanya dokter, pendeta dokter, mempendetakan. Saya minta maaf saudaraku, saya omong sedikit sekilas dia supaya dia tahu di sana. Dia bilang dia seorang pendeta dari Manado, kemudian mempendetakan beribu-ribu orang. Haleluya, saya lucu. Saya telusuri, pendeta dia adalah pendeta bohong-bohongan. Ini kemudian saya mau katakan di sini, dia belajar Alkitab. Kalau dia bilang dia mantan pendeta, dia belajar di sini Alkitab. Jangan baca satu ayat kemudian seolah-olah mengkapling ini bahwa Yesus hanya ini. Harus Yesus itu semua dari Kejadian sampai Wahyu. Maka saya katakan, sejak dunia ini diciptakan atau sebelum dunia ini diciptakan, dia itu sudah ada, yaitu Yesus ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini supaya saudara juga dengar ya. Kalau mau saudara itu. Ini yang kemudian kita harus lakui di sini. Sekalipun ada gempa bumi di sana, sekalipun ada banjir bandang di sana, sekalipun ada situasi yang mencekam, tetapi saya dan saudara harus tetap cinta Yesus. Karena apa? Dia telah rela mati di atas kayu salib. Dia itu anak Allah, dia itu Tuhan, tetapi dia turun untuk sama dengan saya dan saudara seperti ini. Seperti saya, Obed ini, yang bisa menangis, bisa sedih pada saat terjadi yang namanya puting beliung yang menimpa akan rumah yang ada di Kupang. Saudara-saudaraku yang ada meninggal, yang ada di Weweran, dan saudara-saudaraku yang ada di Waingapu dan di Sabu dan hampir seluruh Indonesia. Dia juga merasakan yang sama. Dia itulah Tuhan. Dia datang sejajar dengan saya dan saudara supaya apa? Merasakan yang namanya duka cita, yang namanya sukacita, yang namanya ketakutan. Tetapi dia tunjukkan bahwa untuk menghadapi itu semua harus dengan tetap berjaga-jaga, waspada, terus berdoa dan terus berdoa supaya apa? Kita menikmati kuasa kematian dan kebangkitan. Saudara kekasih Tuhan, kalau yang di dalam tragedi Yesus di atas mati, Yesus di atas kayu salib, bahwa saya kenapa pakai kata tragedi? Ada peristiwa di sana, ada keajaiban di sana. Tetapi yang saya bicara karena itu sudah lewat di YouTube ada, saya bicara di sini tentang kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Di sini ayat yang ke-50. Pada saat di mana Yesus sudah mau mati, menyerahkan nyawanya yang terakhir, tuntaskan segala sesuatu di atas bukit Golgota. Ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, saya masih ingat saya punya bapak waktu meninggal. Saya masih kecil, sekitar umur berapa ya? Kelas 2 SD. Bapak saya meninggal, saya di kamar sebelah. Kemudian mama saya mendampingi bapak saya. Nafas terakhir saya dengar saya dari tinggi. Mama saya bilang begini,
Bu, Bapak hanya omong, saya titip anak-anak. Saya dengar masih kecil. Mama bilang hanya panggil Bu, kenapa engkau tinggalkan kami? Tetapi Bapak saya bilang begini, saya sudah pergi. Saudara kekasih Tuhan, kalau saya kembali tadi bahwa tentang tragedi salah satunya di atas bukit Kalvari atau Golgota itu adalah Yesus pada saat melihat kegelapan, gelap gulita selama 3 jam itu. Kalau ayat sebelumnya tentang tragedi itu, dia sampai bertanya, dia sampai berteriak dengan nyawa ini, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia menangis karena apa? Bapaknya meninggalkan dia. Karena apa? Dia tahu ada kegelapan, bapaknya sedih di sana. Oleh karena apa? Anaknya yang dipersembahkan, dibuat sedemikian rupa oleh dunia. Dunia lebih memilih berkompromi dengan dunia, sedangkan anaknya sendiri ditolak. Tetapi Alkitab menjamin, menyatakan bahwa apa? Setiap orang yang menerima anaknya, percaya akan anaknya, akan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ini yang kita bicara tentang kuasa. Setiap yang percaya tentang Yesus mati di kayu salib, Yesus yang kemudian di sanalah dia bertemu segala sesuatu di sana, menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara, maka saya dan saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1, kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke 11. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 1 mulai 10. Saya minta satu orang baca. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia yang menjadikan dunia ini, tetapi dunia tidak mengenal dia. Malah dunia menolak dia. Allah sedih di atas kayu salib. Allah sedih oleh karena dunia lebih cenderung berkompromi dengan dunia daripada berkompromi dengan Allah. Makanya di dalam khotbah saya yang lalu bahwa salah satu tragedi kegelapan itu adalah karena apa? Dunia tanpa Allah akan gelap. Dunia tanpa Allah tidak akan punya satu arah tujuan. Dunia tanpa Kristus maka dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Itu yang kemudian tragedi terjadinya kegelapan. Karena dunia apa? Dunia berkompromi dengan dunia. Dan kemudian apa? Ini yang kemudian dunia mereka mati oleh karena Allah tidak ada. Allah ditinggalkan. Tetapi ayat yang ke-11, coba lagi. Ayat ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dunia dijadikan oleh dia seluruhnya. Kemudian dia datang kepada milik kepunyaannya, ciptaan manusia yang mulia, tetapi ciptaan manusia yang mulia ini tidak menerima dia. Kita baca di sini. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudara. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah yang kemudian kita orang Kristen itu luar biasa dan mewah mulia. Oleh karena apa? Percaya kepada Allah, Yesus Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Allah. Kalau sebagai anak-anak Allah, saudara, sangat luar biasa istimewa.
Di saat sekalipun bencana badai sekalipun seperti ini, tetapi kita masih terus di dalam penjagaan Tuhan. Terus kemudian ada orang bertanya, kalau lu ngomong begitu atau yang lain khotbah begitu, buktinya apa? Saya punya mama, saya punya bapak, saya punya saudara, saya punya kekasih dan lain sebagainya meninggal. Apa jaminannya? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang setelah mati, dia akan hidup. Barang siapa yang hidup, dia akan terus hidup. Yesus membuktikan itu. Yang kemudian nanti kita belajar di yang tadi firman Tuhan tadi. Peristiwa tentang matinya Yesus, ada kuasa di sana. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Namanya itu siapa? Namanya itu Yesus. Yesus yang ada di atas kayu salib. Orang percaya akan nama itu, maka dia pasti diselamatkan, dia menjadi anak-anak Allah. Baca lagi Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Roma 9 Kitab Roma 9 ayat 9 dan ke-10. Roma 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Sebagai anak-anak Allah, karena kita percaya bahwa Dia adalah Yesus Tuhan dan Dia adalah yang diutus Allah dan Dia dititahkan daripada Allah, dan kemudian kita mengaku dan percaya Dia, maka jaminan adalah keselamatan bagi kita. Yang tadi saya katakan tadi, yang saudara-saudara kita meninggal karena satu situasi, percaya kepada Yesus dan seterusnya, dan karena hidupnya percaya kepada Yesus, maka kemudian pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia duluan yang akan dibangkitkan. Yesus muncul yang tadi seperti lagu bilang apa? Yesus muncul di atas awan-awan. Sebelum Yesus ada di sana, maka orang yang dibangkitkan ini, orang yang mati ini dalam nama Yesus, dia akan dibangkitkan duluan. Supaya apa? Bersama-sama dengan orang yang masih hidup, bersama-sama berjumpa dengan Yesus di atas awan-awan di sana. Itu Alkitab yang berbicara. Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian itu yang beda kita di situ. Kita kembali dalam bacaan tadi Matius pasal 27. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ini yang kemudian dapat daripada kuasa. Yang tadi saya kaitkan kembali tadi ilustrasi saya punya bapak meninggal. Kemudian apa? Ini budaya orang Alor. Yang tadi saya katakan setelah bapak saya pesan dan semua kembali. Ada orang Alor punya satu budaya, saya tidak tahu orang sabu atau orang roti. Tapi biasanya di bagian kaki yang bapak tidur baring sampai orang nafas putus ini, orang Alor biasa taruh abu raut di bagian kaki, supaya menurut kepercayaan budaya orang Alor adalah nanti langgar tengah malam atau selama 3 hari itu dia kaki akan bekas di situ. Saya ikuti, ternyata betul, tapi saya juga antara masih kecil jadi percaya atau tidak. Kemudian lagi budaya orang Alor adalah nanti perhatikan di rumah, di dinding itu kalau ada triples itu akan ada tapak-tapak kakinya menempel. Saudara mungkin kalau saya ngomong begini, saudara tidak percaya, karena memang saya menjadi saksi dan itu Tuhan yang tahu. Dan bukan berarti kita percaya namanya Allah orang mati, tetapi ini saya mau bicara tentang kaitan dengan Yesus. Kalau manusia saja yang papa saya tadi yang berdosa saja, begitu apalagi Yesus yang tidak berdosa. Dia meninggalkan sesuatu hal jaminan kekuatan. Pada saat saya perhatikan, saya masih SD kelas 2 ini, yang tadi ada bekas tapak saya perhatikan, saya merinding juga pada saat bangun pagi atau ini om bekas tahu ini lihat om bekas.
Orang tidak percaya lagi. Kalau tidak percaya di sini, yang penting lu jangan takut. Dari sini lalu lihat. Kalau tempat tidur semua punya lalu lihat. Saya sudah percaya jangan sampai teropong kaki bikin begini juga. Jadi saudaraku, saya duduk di situ tapi dijaga. Kemudian bunyi, pergi lihat tapak kaki. Tadi ini Abraham masih rapi, sudah ada tapak kaki. Kemudian yang berikutnya besok, perhatikan ini, karena kita punya rumah itu waktu itu masih triples. Triples masih orang belum ada catnya. Di situ itu saya bangun pagi-pagi, ada tapak-tapak kaki. Tapak-tapak kaki berjalan di atas dinding ini. Saya tidak percaya waktunya supaya menyebabkan kita kembali ke rumah. Tetapi saya mau mengatakan begini, kalau orang tua kita yang tadinya orang berdosa saja, ataupun saudara kita orang menunjukkan satu hal yang seolah-olah di situ menggambarkan bahwa ada penyertaan, betapa lebih Allah dia Yesus Tuhan yang mati di sana memberikan jaminan. Ini yang dia buktikan, dia memberikan jaminan pada saat dia menyerahkan nyawanya terakhir. Ayat yang ke-51. Dan lihatlah pada saat dia serahkan nyawanya, Allahku, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-51 mengikuti di sini tanda. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Saudara sudah pernah dengar ya tabir bait suci itu? Di bait suci, di bait Allah, contoh yang sekarang rumah gereja, tapi rumah gereja kan hanya sekarang kita tuh ada hanya satu skat saja ya, dinding skat. Kalau gereja itu di belakangnya itu tempat konsistori, terus di kita depan itu ruang, kemudian majelis dan kemudian satu gabung. Tetapi bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo yang kemudian waktu itu kisah Yesus ini ada 3 ruang. Ruang yang pelataran umum untuk umat, kemudian ini ruang suci, baru masuk ruang Maha Kudus. Antara ruang pelataran serambi ini dengan ruang suci ini ada tabir. Tabir itu dibuat dari kain begini, tetapi kain itu tenunan itu berdobel daripada kain benang asli. Ditenun dan dia punya, menurut sejarah saya baca, itu dia punya kayak gorden dengan pembatas begini. Itu dia punya tebalnya setelah diselidiki oleh para sejarah itu, dia selebar telapak tangan. Kalau telapak tangan kita orang Indonesia kan pasti seperti saya, segini begini. Tapi kalau bule orang Yahudi, Yesus datang dalam diri pribadi manusia yaitu Yahudi, itu telapaknya itu minimal 10 cm. Jadi tebalnya itu minimal 10 cm. Dia punya tebal itu kain gorden pembatas. Bagaimana mungkin pembatas yang tadi antara ruang termasuk yang ruang suci ke ruang maha suci ini, bagaimana mungkin bisa tersobek? Itu menurut setiap analisa tidak bisa. Tetapi bertepatan atau berkenaan dengan teriak Yesus yang terakhir, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu, ya Allah di sini. Tanda ini terjadi. Para imam pada waktu itu sementara siap untuk hari Sabat. Mungkin bakal keliling di ruang suci, karena tidak boleh masuk ke ruang maha suci. Ruang maha suci itu hanya 1 kali setahun masuk. Itu pun oleh apa? Imam besar yang boleh masuk ke situ. Tapi kalau imam besar masuk, itu kalau dia masuk, itu pun orang yang benar karena kudus, yang benar tidak bercela-cela untuk masuk supaya apa? Mempersembahkan ini darah korban, pengampunan dosa bagi umatnya atau jemaatnya. Tapi kalau dia masuk ke itu ruang maha kudus, itu dia diikat tali. Supaya apa? Pada saat dia masuk di sana, orang bisa tahu dia mati di situ berarti langsung tali dengan tali. Karena apa? Di ruang itulah Allah hadir di situ. Dan hanya oleh imam besar yang bisa masuk ke situ. Kalau mati, tinggal sudah tahu mati tadi. Karena tidak ada bisa. Kalau ikut masuk, kopi ambil mayat mati juga di situ. Karena itu betapa ruang itu maha kudus. Tetapi di sinilah yang saya mau katakan di sini. Yesus pada saat dia mati di sana, kuasa yang tadi menjamin kepada firman-firman itu tentang jaminan keselamatan karena kita percaya sebagai anak Allah, maka disinilah tabir yang tadi yang menjadi hambatan supaya hanya orang berjumpa dengan Tuhan ini hanya para imam, para pendeta, para hamba
sebagai orang yang hanya duduk diam begini dengar. Tidak. Yesus memutus mata rantai ini. Putus akan semua ini. Terbelah. Supaya apa? Saya dan saudara bisa berjumpa langsung dengan Allah. Lewat Yesus Kristus sampai dengan tanah itu. Itulah jaminan ada kuasa di sana. Bayangkan dia teriak. Saya pernah berkhotbah ya. Dan kisah Taman Getsemani ya. Yesus punya waktu orang datang tangkap Yesus. Yesus mengatakan begini. Siapa yang kamu cari? Mereka bilang, kami cari di mana Yesus orang Nazaret. Yesus menjawab begini. Ini aku. Ada dua kata yang dia omong, ini aku. Apa yang dia omong? Dia hanya bilang dua kata. Tetapi apa? Jatuh. Ribuan orang jatuh pada saat itu. Lebih kurang itu sekitar 5.000 sampai 6.000 orang yang datang pasukan itu. Jatuh oleh karena perkataan yang tidak pakai hati, saya bilang. Yang kemudian Yesus tidak pakai hati seperti waktu gelombang angin sakal itu. Dia tidak. Tetapi dia hanya berkata, ini aku. Tetapi karena perkataan dia ini membuat mereka jatuh. Ini yang terbuat kembali tragedi ini di atas kayu salib. Pada saat dia menyerahkan nyawanya, disinilah para imam yang tadinya memvonis dia menyalibkan, para hamba Tuhan yang waktu itu ya, mereka memvonis dan menyalibkan Yesus yang punya adik besar. Mereka semua sambil orang bilang apa, tanganlah, oleh karena apa? Tapi ini terbelah. Siapa yang buat? Tidak ada. Ada satu tangan yang bekerja di sana, yaitu Allah Bapanya, karena anaknya ini Yesus mati. Inilah kuasa yang saya mau tunjukkan bagi dunia. Tabir terbelah supaya jangan ada pemisah. Kalau tabir itu masih ada, saudara, seperti saya ini dan saudara tidak bisa untuk memberitakan firman. Yang ada punya hak itu para imam dan pendeta, kami tidak punya. Tetapi tabir ini dibuka supaya saya dan saudara juga bisa melayani, memuji dan menyembah Allah, berjumpa langsung dengan Tuhan. Tidak ada lagi pengantara, karena dia Yesus pengantara itu sendiri. Ini perkara yang banyak orang katakan ini mujizat. Tabir bait Allah. Kenapa tabir bait Allah itu tempat lain saya pelajari sejarah itu, kenapa tempat lain tidak? Hanya tabir bait Allah yang ini. Karena apa? Baca kitab Penelusuran baik-baik. Makanya saya di mana-mana saya omong, hati-hati kita yang seperti evangelis, para pendeta, para penatua, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, hati-hati. Karena apa? Waktu kalau pakai itu zaman para imam kepala itu yang punya andil besar, Yesus itu disalibkan. Bukan tentara Romawi. Tentara Romawi itu hanya penjaga-penjaga yang tinggal Allah itu, yang ada imam besar. Mereka lah yang menangkap, memakai Yudas, kemudian pergi, dan kemudian Yudas membawa mereka, dan mereka yang kemudian menjebloskan itu, salibkan dia, sehingga apa? Allah tunjukkan, maka kamu tidak urus itu jemaat kamu tidak urus umatnya untuk belajar firman tentang Yesus Allah, anak Allah, tapi malah kamu ikut salibkan dia. Dia tunjukkan, tapi bait Allah harus. Ini peringatan supaya jangan main-main. Melayani Tuhan harus melayani Tuhan. Jangan campur aduk, karena waktu itu kepentingan politik kalau ada. Orang mau jadi imam besar waktu itu karena kepentingan politik daripada Romawi. Dia harus baik-baik dengan Romawi, kerjasama supaya apa? Dia bisa jadi imam besar untuk bisa masuk di tempat Maha Kudus itu. Ini yang tidak pakai. Ini yang tidak pakai di sini. Allah murka dan marah di sini. Ini tadi benar. Saya tidak akan bicara lebih mendetail di sini. Hal yang berikut, saudara kekasih Tuhan, bahwa ini kita baca baik-baik di sini. Dan lihatlah tadi bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saya pelajari sejarah, saudara. Di sekitar itu kalau kita baca sejarah tentang waktu itu, belum saatnya waktu itu di Israel, di Yerusalem itu gempa bumi. Yang orang bilang gempa bumi tektonik yang belum terjadi di contoh di kita sih. Belum. Ada 4 macam tipe menimbulkan gempa tektonik, itu terjadinya tumbukan lempeng yang penuh bumi, yang kemudian menimbulkan gas, yang kemudian itu yang menimbulkan gempa bumi. Belum terjadi waktu itu. Yang kemudian lagi gempa bumi terjadi karena adanya longsor gua-gua. Kalau ini bisa masuk akal. Di sekitar Bukit Tengkorak, yang Kota Tengkorak itu kan ada kuburan-kuburan, gua-gua. Bisa saja terjadi. Tetapi menurut ilmu gempa, kalau itu yang terjadi,
maka tidak seberat seperti yang terjadi di Alkitab ini yang ditulis oleh para Matius ini. Tidak sehebat yang ini, bahwa ada bukit-bukit terbelah. Dahsyatnya sangat luar biasa. Disinilah ada pekerjaan otoritas Allah di sini. Yesus mati, kuasanya dia buktikan bahwa dunia ikut bergerak. Yesus pada saat dia ada di sana yang tadi gelap gulita selama 3 jam itu, matahari, bulan, dan bumi bersatu pada satu garis lurus, tunduk pada sang sumber terang ini, yaitu Yesus ini sendiri. Takluk semua oleh karena dialah anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Sehingga apa? Gelap gulita selama 3 jam. Kalau kita baca ya, kembali kalau matahari, pernah kita ada gerhana matahari tidak? Gerhana matahari tadi gimana? Kan tidak akan sampai dengan 3 jam. Dia hanya durasinya hanya beberapa menit. Kalau gerhana matahari, gerhana matahari itu secara ilmu terjadi gerhana matahari karena apa? Bulan itu berada pada garis lurus dengan matahari dan bumi. Padahal bulan ini ukurannya kecil, tapi karena dia lebih dekat ke bumi, pada saat dia posisinya sejajar dengan bumi, maka terjadi gerhana matahari total. Pada saat Yesus mengalami ini di atas kayu salib, maka seluruh unsur yang tadi di langit ini bersatu untuk membuktikan bahwa apa? Dialah pencipta alam semesta yang tadi kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 10 itu. Semua dijadikan oleh Dia, tetapi dunia menolak Dia. Oleh karena apa? Dia dianggap orang berdosa. Maka di situ Allah tunjukkan, inilah dunia. Bapak, saudara kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang mungkin nonton dimanapun, saya tidak dalam rangka untuk menghakimi kita ataupun kejadian-kejadian. Saya juga alami di Kupang, saya alami rumah yang tua ini berantakan. Tetapi ini satu hal yang mau diingatkan kepada kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, ikut dengan sungguh-sungguh setia sampai mati. Kalau kita mau untuk melayanilah dengan setia. Kalau kita mau dengan benar-benar kita percaya, jangan ragu-ragu dengan bermain abu-abu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bermain abu-abu dengan kita. Dia itu anak Allah yang maha tinggi, tetapi Dia datang ke dalam dunia supaya kita diselamatkan. Dia setia sampai mati. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan di sini. Yang tadi seluruh ciptaannya ikut berduka. Matahari, bulan, dan bumi tadi ikut berduka. Dan kemudian di sini gempa bumi. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Siapa yang bekerja? Tangan Tuhan. Maka saya katakan, istri tadi karena situasi ini karena dengar juga di sana sini Kupang mengalami begini. Apa yang kita harus kembali? Harus berdoa minta pengampunan Tuhan. Minta belas kasihan daripada Dia. Minta kemurahan daripada Dia. Minta supaya Dia memberikan perlindungan. Karena Dia yang mengendalikan ini semua. Sekalipun ada yang mau mengatakan bahwa ini pekerjaan iblis, tetap semua di dalam pengendalian Tuhan. Contoh Ayub, Tuhan izinkan iblis untuk iblis pergi kecoh Ayub, tetapi Tuhan berkendali. Tuhan yang menentukan di sini. Maka saudara kekasih Tuhan, inilah jangan anggap remeh. Makanya saya bilang tadi, saya sempat singgung tadi, saudara saya, abang saya, papa saya Yahya Waloni. Dengar baik-baik ini. Jangan anggap remeh. Saya pernah katakan, Yudas menyesal kemudian tidak ada guna. Anda juga pernah mengira di dalam itu status di YouTube itu, dia pasti nonton ini. Di YouTube itu dia kasih status itu mantan pendeta. Pakai apa? Tag. Mantan pendeta. Dan omong sana sini yang bikin rusak persoalan. Ini yang bahaya. Saya bilang bertobatlah. Kalau saudara tidak bertobat sama seperti Yudas akan kejadian ini. Supaya membuktikan bahwa Dia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kekasih Tuhan, gempa bumi terjadi oleh karena Yesus mati di atas. Ada kuasa yang terjadi. Dia Allah membuktikan itu. Dia adalah anak Allah. Yang berikut saudara kekasih Tuhan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kuasa kematiannya itu memberikan satu bukti bahwa ada bangkitnya orang-orang kudus. Saudara kalau membaca firman ini sebentar lalu, saya juga tidak percaya. Ini mungkin ada ayat tambahan, supaya membuktikan bahwa Yesus muncul dari akhir zaman, nanti Dia datang. Maka yang tadi saya bilang tadi, orang mati akan, yang percaya kepada akan bangkit.
itu kemudian. Ini kenyataan. Ditulis oleh Injil Matius, ini kenyataan. Memang tidak ditulis oleh Injil yang lain, tetapi Matius begitu. Saya cari sejarah, saya korek. Saya ini bahasa Inggris jatuh bangun, tapi ada tulisan yang kemudian yang kait dengan yang tulisan Ibrani. Saya coba cari tahu, saya tidak Inggris, saya tidak jatuh bangun. Yes no saya bisa begini, apalagi Ibrani. Tapi saya coba telusuri pas dia punya kalimat kata-kata itu antara tulisan dan tulis. Ini tidak ada sisipan ayat di sini, tidak ada sisi tentang jaminan bahwa Yesus akan bangkit, datang kedua kali, orang percaya akan bangkit. Itu kemudian, itu contoh itu jaminan Yesus yang kemudian. Tetapi ini kenyataan pada waktu Yesus mati di sana, maka kuburan ini terbelah, terbuka kuburan orang-orang kudus waktu itu yang mati pada waktu itu. Mereka bangkit pada waktu itu, dan ada saksi-saksinya, sejarahnya ada tertulis itu. Mereka kemudian ayat yang selanjutnya bahwa 53, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Ada banyak orang yang menjadi saksi pada saat Yesus mati, kuburan ini terbelah, orang-orang yang kudus pada waktu itu, yang meninggal pada waktu itu, mereka bangkit, tetapi belum menampakkan diri, ikut yang dikendalikan. Di dalam ayat yang ke-52, makanya ada kuasa di balik kematian dan kuasa di balik kebangkitan Kristus. Pada saat dia mati, maka di sini memberikan jaminan bahwa orang kudus akan dibangkitkan, akan bangkit. Dan ini terbukti. Sejarah waktu itu, orang dikatakan Alkitab di sini, ada banyak orang-orang kudus bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ada saksi-saksinya. Mereka kenal, karena waktu itu yang kemungkinan yang meninggal itu adalah orang pada waktu itu yang menampakkan diri, yang hidupnya baik dengan Tuhan, kudus dengan hidupnya bergaul dengan Tuhan, maka dia dibangkitkan pada waktu itu. Ini Yesus menunjukkan, dan Allah menunjukkan bahwa Dialah yang menentukan di sini. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan perkataan ini pada saat Lazarus ada tiga hari ya di dalam kubur. Dia datang dan dia hanya perintahkan, Lazarus keluar dari engkau. Bukti Lazarus keluar. Dia tunjukkan itu, dan inilah kuasa daripada kebangkitan, kuasa daripada kematian ini. Kemudian di sini apa? Mereka mereka sudah ada kuburan sudah terbuka, dan belum bisa sang penyadari harus duluan supaya genaplah firman Tuhan bahwa dia adalah si sulung daripada kebangkitan. Ini yang kemudian ayat yang ke-53. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus yaitu Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ada banyak orang yang menyaksikan bahwa ini dia pernah mati. Dia hidup yang dekat dengan Tuhan, bergaul. Dia pada waktu itu bangkit. Ini yang kemudian ditulis oleh Matius. Kenapa Injil lain tidak ditulis? Matius ini ternyata saya pelajari dia lebih fokus kepada mau memberikan pemahaman kepada bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi tidak percaya. Dia mau menyatakan bahwa ini sejarah. Yesus itu adalah Mesias. Bukannya akan datang, sudah ada waktu itu. Dia ini yang disalibkan. Mereka menyesal. Makanya kalau kita baca di firman Tuhan di Injil Yohanes atau di mana? Di Lukas ya. Bahwa setelah kejadian mereka lihat di peristiwa ini, gelap gulita, gempa bumi, dan kemudian mereka lihat lagi ini peristiwa ini, gunung terbelah dan lain sebagainya. Mereka pulang dengan pukul menyesal oleh karena apa? Benar dia ini adalah anak Allah. Ini yang kemudian salah satu kepala pasukan di sini. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mereka melihat semua. Para kepala ini, pimpinan Romawi ini orang tidak mengenal Allah. Zaman waktu itu mereka menguasai Israel dan Yahudi itu, mereka Kaisar Romawi pimpin waktu itu sangat kejam dan mereka tidak mengenal Allah. Tetapi setelah mereka saksikan sendiri peristiwa di mana waktu mereka menangkap Yesus dan kemudian disalibkan di sana, kepala pasukan hanya mendengar dan lihat begini, melihat ini peristiwa ini, betapa dia ini anak Allah. Dan semua orang pada waktu itu pukul dada oleh karena takut dan kemudian gentar oleh karena benar dia ini adalah anak Allah. Ini membuktikan. Saudara kekasih Tuhan, ini mau menyatakan kepada kita bahwa benar dia itu adalah anak Allah.
Ini kuasa kematian, ini kuasa kebangkitan. Maka kemudian saya mau katakan, setiap kejadian-kejadian peristiwa yang kita hadapi ini, mari kita mau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itulah anak Allah. Maka Dia akan memberikan jaminan kepastian ini. Saudara dan saya juga tadi bahwa inilah tahun Yobel, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun penuaian. Maka itulah satu bagian daripada jaminan daripada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan itu. Kalau tidak ada kebangkitan, saya dan saudara punya pemberitaan itu bagaikan mati. Oleh karena apa? Tidak ada jaminan. Yesus memberikan jaminan ini bahwa Dia adalah jaminan keselamatan. Kita coba baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Mungkin siapa sudah baca? Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Haleluya. Bapa Allah punya otoritas membangkitkan orang mati. Anak pun memiliki otoritas itu. Karena anak itu adalah anak Allah, maka otoritas itu diberikan bagi dia. Supaya apa? Di dalam nama Dia, dalam nama Yesus, bertekuk semua yang ada di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Karena itu pada saat dia mati itu apa? Seluruh unsur yang tadi saya bilang, langit dan bumi, semua turut berduka dan bergetar. Makanya saudara, kenapa kejadian ini apa? Allah turut melihat segala peristiwa. Demikian punya lagu bilang apa? Mungkin Tuhan telah bosan. Apa? Enggak apa? Mungkin Tuhan telah bosan. Karena apa? Setiap dosa-dosa kita. Bisa juga. Karena itu, ini cara Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak mau orang percaya sudah sudah hidup melayani Tuhan mati dengan sia-sia. Dia tidak mau. Maka dengan cara ini supaya apa? Kita semakin lebih dekat dan percaya bahwa Dia itu Yesus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, dan kemudian Dia telah memberikan satu jaminan di sini, kemudian Dia telah bangkit dan Dia memberikan satu kepastian, jaminan kekal di sini. Ayat yang ke Yohanes 6 ayat yang ke-39 dan 40. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Yohanes 6 ayat 39 dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membuktikannya pada akhir zaman. Haleluya. Itu Yesus memberikan jaminan. Matinya Yesus di sana, bangkitnya Yesus di sana waktu itu memberikan jaminan bahwa apa yang tadi kebangkitan waktu itu terjadi, yang waktu itu Dia tunjukkan. Dia ibaratkan begini, ini bukan sampel contoh bahwa ini yang terjadi kemudian, bahwa jika kamu percaya, kamu mati di dalam Tuhan, kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini firman Tuhan. Yesus omong begini, kemudian sebelum Yesus omong begini, Daniel sudah omong, ucapkan bahwa Sang Mikael, pemimpin besar itu yang punya kuasa. Sang Mikael itu di zaman Daniel itu yaitu kemudian Isa Al-Masih Yesus itu. Daniel mengatakan begini, bahwa orang-orang kudus yang ibaratnya begini, orang mati itu, kita mati ini menurut Daniel itu kita hanya ibaratnya apa? Tidur di dalam debu. Ini kita baca supaya terakhir kita ini dibaca di kitab Daniel supaya kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu
dan akan ada sesuatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kejerian yang kekal. Haleluya. Ini perbedaan Daniel dengan Yesus datang waktu itu berbeda ribuan tahun. Tetapi Daniel sudah memberikan satu gambaran oleh Allah di sini. Mikael sang pemimpin besar itu, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang kita kenal. Dia sang juru selamat itu sendiri. Dialah yang akan datang dan kemudian dia punya kuasa dan otoritas itu. Di ayat yang kedua dia mengatakan begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangkit sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bagi setiap yang percaya dan hidup di dalam Kristus Tuhan, walaupun dia mengalami bencana sana sini oleh karena situasi ini, kita percaya dan yakin bahwa karena dia mati di dalam Tuhan, percaya di masa akhir zaman bahwa Kristus datang, maka apa? Dia yang tadi tertidur hanya sementara di dalam debu ini akan dibangkitkan. Dan kemudian yang hati-hatinya di sini, yang tidak percaya Yesus, yang main abu-abu dengan Yesus, dia akan mengalami kengerian yang kekal. Saya tidak kasih takut pilihan ada pada kita, dan saya mau supaya percaya pada anak-anak muda khususnya. Jangan sampai begini ya, saya sering katakan pada saat dia ada persekutuan doa di gereja, haleluya saya puji Tuhan. Tapi tiba-tiba kemudian masalah karena putus cinta, mulai sampai di sana lupa. Akhirnya hari lupa pikir ketemu yang terjadi di BCA, yang kemudian kenapa lu mau di sana? Lu pilih pakai begini lagi, kerudung lagi, bilang di sini yang kuasa Allah dan lain di sana, di sini yang sukacita. Kenapa? Kenapa? Kuliah di BCA, dia punya jabatan. Ini bahaya. Hati-hati seperti Yudas, dan kemudian sama seperti Esau. Saudara kekasih Tuhan di sini. Ya kalau kita baca ayat yang Daniel pasal 12 ayat yang 1 ini, kita lihat di sini. Segala sesuatu yang sedang terjadi ini adalah penggenapan yang Daniel ini sudah lihat, yang kemudian disampaikan yang seterusnya. Dan kuncinya adalah percaya pada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang telah memberikan jaminan kuasa di sana, yang memberikan tragedi-tragedi itu, timbul mujizat-mujizat, perkara ajaib dan kebangkitannya itu juga telah menyatakan itu semua. Dan malaikat juga telah turun dan menyatakan kepada para perempuan, kepada murid pada waktu itu. Yang terjadi juga gempa pada saat dia bangkit dari antara orang mati dan membuktikan. Dan kemudian yang tadi kita baca di dalam kitab Injil Matius tadi, bahwa pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, maka orang yang tadi bangkit dari kubur itu, mereka juga ikut menampakkan diri. Ini yang menunjukkan bahwa dia Yesus Tuhan yang digantung di atas kayu salib. Dia mati di sana, dia bangkit, ada kuasa di sana bagi saya dan saudara.